الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan surat-surat yang dengan izin Allah membacanya dapat mengusir syaitan. Setelah sebelumnya kita bahas surat Al-Fatihah yang dapat dijadikan sebagai bacaan untuk meruqyah. Juga ada surat Al-Baqarah, ya, surat di antara surat-surat terbaik dalam Al-Quran. Yang ketiga kali ini kita bahas surat Al-Ikhlas dan dua surat Mu'awwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Berarti tiga surat terakhir dalam mushaf. Kita baca, telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Khubayb. Beliau berkata, kharajna fi lailatin matiratin wa zulmatin shadidatin natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana fa adraktuhu faqala qul falam aqul shay'an thumma qala qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini hina tumsi wa tusbihu thalatha marrat takfika min kulli shay'. Pada suatu malam kami pernah keluar dalam keadaan hujan dan sangat gelap. Lalu kami mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami kami dalam salat. Kemudian saya mendapati beliau bersabda, ucapkanlah. Namun saya tidak mengucapkan apa-apa, karena kata Rasul cuma qul gitu aja, qul. Kemudian beliau bersabda kembali, qul huwallahu ahad. Ya, jadi mengucapkan ayat surat ini dan al-mu'awwidhatain qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Ya. Jadi kata Rasulullah, bacalah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas hina tumsi wa tusbih 3 marat, pada waktu sore dan pagi hari sebanyak 3 kali. Ini sunnah dari Nabi SAW dan juga dibaca setelah subuh, ya, 3 kali, setelah maghrib 3 kali, 3. Nah, adapun di tiap setelah sholat sekali selain dari subuh dan maghrib, seperti ba'da zuhur. Itu usul fikih, di antara situ usul fikih ke ini apa, kelangkahin, nggak boleh ilmu. Setelah sholat biasa zuhur, asar, isya, itu sekali saja. Nah, jadi disunahkan membaca 3 pas pagi dan pas sore. Assalamualaikum. Takfika min kulli syai', maka mencukupimu, menjagamu dari segala sesuatu. Jadi sebenarnya banyak lafal-lafal zikir yang insyaallah dengannya bisa terjaga kita semua insyaallah. Kemudian B, maksudnya di sini takfika min kulli syai', di antaranya syai' di sini adalah syaitan di antaranya. Ya. Jadi bisa menjauhi kita dari syaitan bacaan-bacaan tersebut. Kemudian B,
Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadis Uqbah bin Amir, dia berkata, "Baina ana aqud bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahilatahu fi ghazwatin id qala ya Uqbatu qul fastama'tu fastama'tu ثم قال يا عقبة قل فاستمعت فقالها الثالثة فقلت ما أقول يا رسول الله ما أقول فقال قل هو الله أحد فقرأ السورة حتى ختمها ثم قرأ قل أعوذ برب الفلق فقرأت معه حتى ختمها ثم قرأ قل أعوذ برب الناس فقرأت معه حتى ختمها ثم قال ما تعوذ بمثلهن أحد." Ketika saya menuntun kendaraan Rasulullah SAW pada suatu peperangan, beliau bersabda, "Wahai Uqbah, qul, ya Uqbah, qul, ucapkanlah." Saya pun hanya menyimak. Fastama'tu, menyimak, yaitu menyimak sambil menunggu apa ini, apa yang akan diucapkan. Kemudian beliau bersabda kembali, "Wahai Uqbah, qul, ucapkanlah." Maka saya hanya menyimaknya lagi. Nah, ini yang ketiga kalinya, lalu Rasulullah kembali menyuruhku untuk kali yang ketiga. Maka saya berkata, "Qul." Rasulullah ketiga kalinya qul, katakan qul. Kemudian saya pun berkata, "Ma aqul ya Rasulullah." Apa yang harus saya ucapkan ya Rasulullah? Lalu beliau pun bersabda, "Qul huwallahu ahad." Ya. Sampai akhir, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca sampai selesai, ya. Kemudian beliau membaca surat Al-Falaq dan aku ikut membaca bersama beliau hingga selesai, ya. Kemudian beliau membaca surat An-Nas, maka aku pun ikut membaca bersama beliau hingga selesai. Dan pada akhirnya beliau bersabda, "Ma ta'awwadha bimithlihinna ahad." Tidak ada seorang pun yang berlindung dengan suatu perlindungan yang hasilnya seperti berlindung dengan bertawasul dengan 3 surat itu, dengan qiraah 3 surat itu. Ya, jadi 3 surat terakhir ini melindungi seseorang dari syaitan dan juga dari hal-hal lain yang buruk. Ya, selain juga dengan zikir-zikir lainnya seperti bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' atau ayat kursi dan lain-lainnya. Baik. Riwayat An-Nasa'i, hadis sahih kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian yang keempat, penetapan bahwasanya Al-Quran seluruhnya adalah syifa, penawar, yaitu obat. Surat-surat yang di dalam Al-Quran terdapat janji atau ancaman atau disebutkan di dalamnya neraka atau jin dan syaitan, tentang syaitan. Yang memiliki itu semua yang misalnya surat tersebut jika di dalamnya terdapat janji, ya wa'ad, itu janji tentang orang beriman dapat apa gitu kan, atau ancaman wa'id, ya tentang ya neraka dan keburukan-keburukan yang terjadi pada orang-orang kafir di hari kiamat, atau disebutkan di dalamnya neraka atau jin dan setan-setan, ya itu memiliki pengaruh pada jin ketika dibacakan kepada mereka. Maka yang dibacakan itu jangan malah tentang ayat yang berbicara tentang poligami atau nikah atau tentang hutang, yaitu nggak cocok untuk berkaitan dengan itu. Ya, tapi yang tentang janji baik dari Allah, ancaman dari Allah, atau tentang neraka, azab di neraka, jin itu nggak ngerti, mungkin nggak ngerti ini ayat ini, maksudnya nggak ngerti maknanya. Tetapi bacaan tersebut berefek pada jin tersebut dengan izin Allah. Ya. Contoh misalnya surat Al-Mulk misalnya awal-awal, ya kan? Di halaman pertamanya menceritakan tentang bagaimana orang-orang kafir dihisab dan nerakanya gimana nanti untuk mereka. Itu bisa. Kemudian Al-Haqqah pada pertengahan, ya, di wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah, dan seterusnya, qulhu faghullu, dan seterusnya. Itu juga bisa.
atau surat Al-Jin karena mengupas tentang jin. Ya. Nah, ini semua insyaallah dengan izin Allah akan bisa berpengaruh pada ruqyah mandiri atau meruqyah orang lain. Dan tentunya membacanya harus dengan penghayatan. Ditakutkan seorang yang meruqyah terkena ghurur, ketertipuan misalnya. Misal kita membacanya dengan asal-asalan tanpa tadabbur, yaitu membaca untuk meruqyah mandiri atau meruqyah orang lain tanpa tadabbur, cuman niatan saja dan kemudian pikiran melayang kemana-mana. Lebih-lebih kalau misalnya pasiennya itu akhwat, pikirannya macam-macam. Mata mungkin sedikit-sedikit mencuri pandang melihat ke akhwatnya atau bagian tubuhnya yang itu ngeri itu. Dan syaitan membaca hal itu. Kemudian membaca, dia misalnya meruqyah dengan membaca itu, sementara qalbu itu ada kecondongan untuk pengen melihat. Waalaikumsalam. Lekuk tubuh atau bagian kulit atau wajah yang molek misalnya cantik. Masarnya itu di sini aja. Kalian. Nah, itu ditakutkan itu dia membaca. Cuma bisa dengan itu ada ketertipuan nantinya. Makanya kalau kita membaca Al-Qur'an ya selama bukan murojaah, jangan tergesa-gesa, tapi warattilil Qur'ana tartila. Benar-benar kita tartil, benar-benar bagus bacanya harus. Nah, karena bacaan yang bagus kata Rasulullah SAW, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dengan bacaannya itu, dia bersama dengan safarah, para malaikat al-kiram yang dimuliakan, al-bararah yang baik. Nah, adapun orang-orang yang yatata'ta, ya, alladzi yatata'ta wa huwa syaqqun alaih, dan dia itu yatata'ta terbata-bata dan dia itu kesulitan dengan itu, falahu ajron, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala baca Al-Qur'an dan pahala berusahanya itu. Dan mungkin saja seseorang yang yatata'ta fil Qur'an, baca Qur'annya itu agak kesulitan, dia bisa meruqyah ya selama memang dia benar-benar ikhlas dalam ruqyah tersebut dan tidak tertimpa ketertipuan. Tetapi juga tentu potensi yang seperti ini, yang orang yang kurang bagus bacaannya, ditakutkan ya terkena ghurur dan merasa bahwasanya walaupun bacaannya lebih buruk tetapi merasa lebih baik daripada bacaan para qari, karena dengan bacaan tersebut bisa berefek. Jadi dan juga efek bacaan itu tergantung juga dari kapasitas keilmuan seseorang, atau pertama tergantung dari kapasitas keimanan seseorang, dan yang kedua keilmuan seseorang. Keimanan seseorang terhadap Allah juga terhadap apa yang dibacanya. Dan yang kedua kapasitas keilmuan dia tentang apa yang dia baca. Itu sangat berpengaruh, berefek insyaallah. Makanya ada sewajarnya dan seharusnya seorang qari yang rajin membaca Al-Qur'an, dia juga harus memperhatikan tafsir Al-Qur'an, mempelajarinya, sehingga ketika dia membacanya tidak hanya bagus di bacaan melainkan bagus di penghayatan, dan itu insyaallah akan menambah cahaya bagi dirinya dan pengaruh dalam ruqyahnya. Kita semua di sini ini sebenarnya ini training ruqyah sebenarnya. Benar enggak? Hah? Antum lihat apa? Ini sebenarnya training. Cuma enggak praktek sekarang. Kalau praktek bisa, tapi jangan. Enggak boleh. Enggak bagus. Ya namanya meruqyah itu perlu penghayatan juga ketika membacakan ayat. Ya, jadi jangan cuma niatin ngancurin jin tok, bukan. Ya iya itu bisa. Tetapi hayati ayat-ayat tersebut
supaya kita nggak hilang konsentrasi. Jadi gini, ketika antum membacakan ruqyah, ayat ruqyah, itu juga ada usaha setan supaya mengaburkan pikiran kita. Nah, orang yang misalnya dalam bacaan itu dia nggak ngerti benar apa yang dibacakan, maksudnya nggak bisa menghayati, itu sangat mudah dia belok pikirannya. Ya, sangat mudah belok pikirannya. Kemudian apalagi kalau pesertanya akhwat. Makanya anda tadi bilang akhwat lagi akhwat. Karena emang di antara fitnah yang kadang atau bahkan sering menjadikan ruqyah terfitnah adalah akhwat. Maksudnya perempuan, lawan jenis. Iya, terfitnah jadi. Belum lagi fitnah harta, imbalan nantinya. Jadi ketika, apalagi kalau misalnya pasiennya akhwat, perempuan atau ummahat, itu malah kok jadi kepengen ngeliat akhwat itu. Dengan alasan pengen lihat reaksinya, atau pengen lihat apanya gitu. Nah, itu kan pikiran jadi ini. Walaupun dia baca secara zahir sehingga melemah itu bacaan. Dan setan enggak ini. Jadi makanya kalau mau kuat bacaan, benar-benar patrikan di hati itu bacaan dan pahami baik-baik, renungi, tadabburi. Itu akan berbekas insyaallah taala. Tapi kemudian kalau misalnya ternyata kita nggak fokus, malah dikit-dikit curi-curi pandang, cuman setan itu bergejolak, itu hati-hati. Ya. Jadi ruqyah itu juga tergantung dari kitanya. Kan ruqyah asalnya apa? Doa. Asalnya ruqyah itu doa, dan doa itu tergantung dari kualitas qalbu kita ketika berdoa itu. Tergantung. Ya, kalau misalnya kita baca terus malah ngawur hatinya, pikirannya, niatnya udah gak benar tapi berefek, nah ini ya perlu dikoreksi, apa namanya? Hati-hati, waspada. Ya. Wallahu a'lam. Ya, cukup sampai situ ya. Cukup sampai situ aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.